Anissa Nidaur Rahman, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SD atau MI. Saya atas nama Evi Kofifa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah materi PAI SD atau MI dengan tema Rukun Islam kelas 1 fase A. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang fikih kelas 1 dengan tema Rukun Islam. Ayo, siapa yang tahu apa artinya rukun? Dan siapa yang tahu artinya Islam? Jadi ini ya, rukun itu artinya tiang dan Islam artinya keselamatan. Jadi rukun Islam yaitu tiang keselamatan. Kita sebagai orang muslim harus mengamalkan rukun Islam. Orang muslim itu berarti orang yang beragama Islam. Kenapa sih Bu kok kita harus mengamalkan rukun Islam? Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai muslim wajib mengamalkan rukun Islam dan memahami apa sih rukun Islam itu. Jadi ini ya urutan rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, dan yang kelima haji bila mampu. Untuk memperdalam ingatan, ibu guru akan mengajarkan sebuah lagu tentang urutan rukun Islam. Dengar baik-baik ya. Setelah itu kita menyanyikannya bersama-sama. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang wajib kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 bayar zakat, 4 puasa, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo, siapa tadi yang ingat apa rukun Islam yang pertama? Ya benar, syahadat. Jadi syahadat itu rukun Islam yang pertama. Apa sih arti syahadat itu? Syahadat ialah penyaksian atau pengakuan. Jadi syarat utama orang yang mau masuk Islam itu harus mengucapkan syahadat. Makna syahadat ialah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan melakukan melalui perbuatan. Apa sih Bu bunyi syahadat itu? Bunyi syahadat ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat itu ada 2, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kita bahas satu-satu dulu ya. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat tauhid itu berarti bersaksi terhadap keesaan Allah. Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Hanya Allah yang wajib disembah dan hanya Allah yang kita mintai doa. Seperti contoh, kalau anak-anak uang sakunya kurang, kita berdoa ya kepada Allah supaya rezeki orang tua kita diberi berlipat ganda. Yang kedua, syahadat rasul, bunyinya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat rasul berarti kita membenarkan terhadap Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Sebagai orang muslim, kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, beriman itu tidak hanya dengan mengucapkan di lisan, tetapi juga melalui perbuatan. Seperti contoh, orang muslim mempercayai kitab Al-Quran. Lah, mempercayai itu bukan hanya kita membenarkannya dalam lisan saja, tetapi juga melalui perbuatan. Seperti anak-anak mau mengaji Al-Quran dan mempelajari apa isi Al-Quran. Nah, kita sebagai orang Islam harus hafal 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu sering dibaca ketika duduk sholat pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, juga sebagai syarat orang yang mau masuk agama Islam. Apa sih Bu manfaat membaca 2 kalimat syahadat itu? Yang pertama, untuk memperkuat iman. Nah, yang kedua, untuk terhindar dari sifat syirik. Yang ketiga, amal diterima oleh Allah. Dan yang keempat, mendapat pahala. Jadi dengan memperbanyak membaca syahadat, iman kita akan semakin kuat dan tidak mudah goyah. Selanjutnya rukun Islam yang kedua. Ayo, apa tadi rukun Islam yang kedua? Ya benar, sholat. Jadi sholat itu rukun Islam yang kedua. Sebagai muslim yang baik, kita harus melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ayo, apa saja sholat 5 waktu itu? Ya, yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, 4 isya, dan 5 subuh, yang jumlahnya menjadi 17 rakaat. Anak-anak harus rajin melakukan sholat 5 waktu karena ini juga termasuk kewajiban bagi orang muslim. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat artinya mengeluarkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti orang fakir dan orang miskin. Nah, zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Ada yang sudah tahu? Belum tahu ya? Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga disebut dengan zakat nafs, yang artinya jiwa. Zakat fitrah diberikan berupa makanan pokok pada bulan Ramadan untuk diberikan kepada fakir atau miskin. Apa Bu makanan pokok itu? Jadi makanan pokok itu seperti kita di negara Indonesia kan kita makan sehari-hari menggunakan nasi. Jadi kita berzakatnya menggunakan nasi. Kalau di negara Indonesia kita makanan pokoknya gandum, maka yang kita zakatkan yaitu gandum. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal juga disebut dengan zakat harta. Zakat mal dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul. Nisab yang berarti ukuran dan haul yang artinya 1 tahun. Jadi contohnya seperti ini ya. Seperti orang tua kalian mempunyai sawah. Lah, dalam waktu 1 tahun itu hasil panen sawah telah mencapai ukuran nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakat terhadap panen sawah tersebut. Apa sih Bu keuntungan dari kita membayar zakat? Jadi keuntungan kita dalam membayar zakat yaitu membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, dan kita bisa merasakan penderitaan orang yang serba kekurangan. Jadi kan terkadang kita tidak bisa merasakan penderitaan orang lain sebelum kita sendiri yang merasakannya. Jadi kita harus membantu teman kita yang sedang kekurangan atau butuh pertolongan, supaya kalau kita lagi kesusahan kita juga dibantu oleh teman-teman kita. Selanjutnya rukun Islam yang keempat. Sekarang kita lihat ya gambar ini. Kenapa mereka menutupi mulut mereka? Dan kenapa anak laki-laki memegang tanda silang pada makanan? Ya benar, mereka sedang melakukan puasa. Jadi rukun syahadat yang keempat yaitu puasa. Setiap orang muslim yang mampu wajib melakukan puasa. Puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum. Waktu puasa dimulai dari subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Jadi kalau anak-anak belum mampu melakukan sampai maghrib, bisa belajar puasa dulu ya sampai zuhur. Kalau sudah bisa sampai maghrib ya semakin bagus.
Yang penting kita berusaha agar mampu melakukan puasa. Karena apa? Karena puasa juga termasuk rukun Islam. Puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib dan dilakukan 1 bulan penuh. Jadi orang yang berpuasa itu harus membaca niat berpuasa. Dengarkan baik-baik ya, ibu akan membacakan niat puasa supaya kalian bisa segera belajar berpuasa. Nawaitu shoma ghadin al-adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari menjalankan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari berpuasa kita mendapatkan keuntungan juga. Apa sih keuntungan dari berpuasa? Keuntungan dari berpuasa itu melatih kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar dan bagaimana rasanya haus terhadap orang-orang yang serba kekurangan. Selanjutnya yang terakhir. Siapa yang masih ingat rukun Islam yang terakhir? Nah, gak ada yang ingat ya. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu haji. Ibadah haji di Baitullah. Haji artinya berkunjung dan Baitullah artinya rumah Allah. Baitullah itu ada di Mekah. Nah, ibadah haji itu hukumnya wajib bagi orang muslim yang mampu melaksanakannya. Siapa sih Bu orang yang mampu melaksanakan itu? Orang yang mampu melaksanakan yaitu dia yang badannya sehat. Jadi kalau anak-anak punya sakit sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah di sana, maka kita tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua, cukup bekalnya, yaitu cukup bekal untuk kita berangkat ke Mekah, untuk kita pulang, dan untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Dan yang ketiga yaitu ada transportasi. Kalau nggak ada transportasi kan kita nggak bisa sampai di sana. Nah, orang-orang tadi yang badannya sehat, bekalnya cukup, dan ada transportasi, maka ia diwajibkan untuk berangkat haji. Nah, Islam juga tidak memberatkan umatnya, nak. Jadi, bagi orang Islam yang tidak mampu, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, bel istirahat sudah berbunyi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi ya dan dihafalkan urutan rukun-rukun Islam sesuai dengan urutannya. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.